Baik Puang, ada satu pertanyaan ini yang biasa kita dengar di kalangan umat. Saya adalah diriku, tetapi diriku bukanlah aku. Mungkin Puang bisa berikan kami penjelasan, pencerahan, silakan. Baik, terima kasih Pak Samsul. Kalimat itu mulai muncul itu pada tahun 1997. Kami pada saat itu berada pada Majelis Taklim Nurul Haq. Kita ada kegiatan di setiap hari Ahad di Jalan Terakan nomor 80. Waktu itu kami masih ingat, masih 4 angka nomor telepon kita 0411 7162. Ya, sangat masih jelas ingatan kami. Nah, kenapa kalimat itu muncul? Saya adalah diriku selaku anak manusia dari kedua orang tua. Saya adalah umat dari Nabi Muhammad SAW. Saya adalah hamba dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya adalah sesama makhluk dari semua makhluk yang ada. Saya adalah sesama ciptaan dari semua apa yang tercipta. Maka tampak saya adalah bahagian dari semua apa yang ada. Karena itu kalau berbicara tentang saya adalah diriku, maka mustahil kita dapat melakukan kemudaratan di luar diri kita. Kenapa? Berbicara tentang manusia, kita benci orang lain, kita mau sakiti orang lain, bahkan kita mau pukul sampai habis-habisan orang lain. Kalau berpaham bahwa saya adalah diriku, maka hal yang pasti tidak mampu kita lakukan. Karena mengapa? Mereka itu adalah diri kita dalam bentuk yang lain. Diri kita dalam bentuk manusia yang lain. Diri kita dalam bentuk makhluk yang lain. Diri kita dalam bentuk ciptaan yang lain. Maka tidak ada sesuatu yang terlihat, terdengar, bahkan terpikirkan. Itu adalah bagian daripada diri kita semua. Itulah saya adalah diriku. Namun ketika diriku bukan aku, ini adalah masuk wilayah yang tersangkut paut dengan ilahiyah. Kapan diriku bukan aku? Ketika kita dalam keadaan tersesat, terus dapat petunjuk. Siapakah yang memberi petunjuk? Allah. Ketika seseorang dapat petunjuk, itulah diriku bukan aku. Ketika kita dalam keadaan tak berdaya, maka itu adalah diriku bukan aku. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal, tapi tiba-tiba ada kekuatan yang dahsyat yang ada pada kita dan kita mampu melakukan itu diriku bukan aku. Bahkan apalagi ketika kita dalam keadaan ingin berbelanja, tiba-tiba kita tidak punya apa-apa. Ya, namun atas kehendaknya pertolongan Allah datang. Kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Banyak kisah-kisah yang membuat kita berpikir secara sehat untuk mendukung bahwa dalam dunia kehidupan itu tidak selamanya perang kita. Ada waktu-waktu tertentu di mana diri kita bukan aku. Subhanallah. Sehingga pemahaman yang seperti ini, kita tidak gampang kaget dan tidak mudah heran. Kenapa? Karena selalu berada pada tataran hablullah wa hablum nas. Kita berada pada tataran hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hubungan horizontal kita kepada sesama ciptaan atau sesama. Terima kasih. Subhanallah. Terima kasih Puang. Semoga menjadikan pembelajaran dan pencerahan bagi kita semuanya. Baik. Assalamualaikum.